Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Banten. Seorang laki-laki berumur 35 tahun yang sedang mengalami permasalahan perekonomian karena membiayain istri dan keempat orang anaknya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Banten. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Banten. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 35 tahun yang sedang mengalami permasalahan perekonomian karena membiayain istri dan ke-4 orang anaknya, yang mana pekerjaannya tidak menutupi untuk menghidupi mereka. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang Gemini yang mempunyai 4 orang anak yang perintil-perintilan. Masih kecil-kecil. Beda setahun-setahun. Nah Allah, ya kabeh ngono lho. Masya Allah. Ya. Akhirnya saya penasaran karena dia sudah like, komen, dan share kurang lebih ini 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir. Ya, akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Ya, asli orang Batam. Ya, akhirnya dia merantau ke Banten. Ya. Dan sudah 2,5 tahun di Banten. Di Banten, ya.
dan bekerja di sales motor. Oh, nggih. Ya, yang mana sales motor itu gajinya kan ada gaji pokok tapi kecil, tapi komisi dari penjualan. Betul. Ya, anak itu setiap tahun pasti ada. Ya. Dan akhirnya istrinya KB ini. Langge. Sudah KB. Paling besar bayangkan 4 tahun. Yang lari sana lari sini. Lalu anak kedua Selang 3 setahun, tahun. 3 tahun. Anak ketiga 2 tahun. 2 tahun dan ini masih digendong. Ya Allah, emang. Pendapatannya selalu kurang. Langge. Bersusu ini segala macam. Kadang-kadang dia teriak, Pusing gitu mengatur ya Ki ya. ya betul. Lalu istrinya tidak kerja karena ya ngerawat anaknya. Masih kecil-kecil gimana mau ditinggal ngoten Ki Gali ya. lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, seperti itu saja. Terus-terusan. Orang-orang habis gajian bisalah bertahan 2 minggu atau 3 minggu ya. Ini seminggu. Karena buat nutupin ini utang berkebutuhan segala macam udah. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo Gemini. Ya, pada saat itu Gemini sedang mendorong batu. Mendorong batu karena di pikiran dia di bawah itu ada emas. Ada emas gitu ya. Ada emas, tapi dorong, nggak bisa. Dengan cara apapun nggak bisa bergeser. Nggak bisa bergeser. Dan akhirnya saya datang pada saat mimpi. Dan saya bilang, Gemini, apa yang kau lakukan dengan batu itu? Cuma saya harus menyingkirkan batu besar ini karena di bawahnya ada emas. Kata siapa? Ya, feeling saya mengatakan seperti itu, Kimacan. Saya harus menyingkirkan ini. Kata siapa? Ya, apabila kamu sudah menyingkirkan tahu-tahu tidak ada emas gimana? Ya, saya coba dulu, Kimacan. Ayo, kerjakan. Boro-boro bergeser, bergerak. Lalu dia berusaha, sepertinya bukan rezeki saya, Kimacan. Iya. Kimacan, bantu saya untuk bisa menutupin kehidupan. Saya tidak kuat kalau misal seperti ini terus. Ada satu, kerja sampingan. Nah, ya iya. Ya, kerja sampingan. Sanggup nggak kamu kerja sampingan? Waduh, gimana Kimacan bisa nggak fisik saya? Lah piye? Lah terus anakmu piye? Jalur Fisik saya seperti apa? Gitu ya, Kimacan. Saya cukup nggak istirahatnya, itu resiko. Resiko rek, mau duit banyak ya resiko kurang istirahat. Ya, resiko. Ya, dan akhirnya dia memutuskan setelah saya Rogo Sukmo, dia memutuskan untuk bekerja. Untuk bekerja ekstra, ya. Tambahan sampingan. Maaf, ini Rogo Sukmonya bukan 1 minggu yang lalu. Ini 1 bulan yang lalu. 1 bulan setengah yang lalu. Dan ini yang Rogo Sukmo yang kedua. Oh, ini yang kedua yang seminggu kedua. ini yang kedua. Betul. Jadi sebelumnya sudah di Rogo Sukmo. Betul, sebelumnya sudah saya Rogo Sukmo dan saya arahkan untuk kerja sampingan. Dan akhirnya alam semesta memberikan alur. Mendapatkan pekerjaan tambahan. Security di pabrik. Bagian malam. Jadi di tempat yang kerja sales ini kan jamnya bebas. Asalkan ada penjualan setiap hari. Oh, jelas. Ya. Nah, dia bisa mengatur security malamnya, dia dari jam 11 sampai jam 6 pagi. Tapi dipermasalahkannya ini, ya, tempat yang dia baru kerja 1 bulan ini, sering dihantuin oleh makhluk situ. Jadi pada saat saya Rogo Sukmo, dia sudah mulai perekonominya membaik. Udah mulai membaik karena ada tambahan. Ya, walaupun istirahatnya tersita. Waktunya banyak di luar dengan keluarga, tapi perekonomian sudah membaik. Tapi di permasalahan berikutnya adalah hantu, roh, dan jin-jin yang mengganggu. Dan ternyata tempat pabrik itu setahun tuh orang 15 udah ganti security karena tidak kuat dengan teror dari astral. Nah, dia masuklah di sana. Ya, wah. Kadang-kadang bunyi-bunyian begitu. Wah. Tapi itu tadi kebutuhan mengalahkan itu semuanya. Lah ya kudu begitu. Tapi terakhir dia pas lagi tidur di kursi dipindahkan di pinggir jalan. Dipindahin di pinggir jalan. Dipindahkan di pinggir jalan dan akhirnya dia demam.
demam. Dari situ saya bisikan lagi, hadapi. Hadapi betul. Ya, dan akhirnya saya rogoh sukmo terakhir. Saya bilang pada dia, roh, setan, hantu, jin ifrit segala macam itu, ya cuma satu, ya, ketenangan. Tenang. Kamu tenang, kamu tidak panik, kamu tidak takut, Mereka akan menjauh. Dari situlah dia masuk pas jam hari Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Ya. Aduh, perasaan gak enak. Bau kemenyan, bau segala macam, seliweran sudah seret gitu ya. Dan akhirnya dia seperti biasa kopi. Ngopi. Nih kalau mau kopi deh. Jangan ganggu lah. Oh, ini jaga sendiri dia Ki. Sendiri. Oh, alah. Di pabrik besar Mas Yawir. Besar kayak gitu. Jalan keliling. Ya. Suntang. Nih rokok. Udah jangan pada ganggu. Ya, dia tidur seperti ini, siapin rokok sama segala macam. Dia lihat nih bilang, si roh segala macam rokok. Gitu. Ya, dari situ dari ketenangan hatinya dan jiwa pemberaninya lolos. Jadi besoknya sudah nggak ada teror lagi. BCS berarti. Ya. Jadi dia ada dua kerjaan ini. Ya, yaitu seminggu 2 minggu akan terasa berat. Tapi lebih dari itu terbiasa. Tidur awalnya gelisah-gelisah di rumah, sekarang tidurnya nyenyak. Karena terasa capek. Betul. Perekonomian sudah enak kan? Nah, sudah bisa nabung sehari 20.000 Mas Yawir. Ya, sudah stop. 4 itu digedein dulu anak. Tak pikir mau nambah lagi. Jangan, mesti nanti dia. Perkorok memang. Dari situ, terus dia bilang, jangan ganggu, besok saya mau kerja. Terus kasihlah jualan besok 2 motor. Ya. Besok saya kasihkanlah kopi, rokok saya taruh di sebelah situ. Laku. Langsung dibuatin kopi. Kadang-kadang bubur kacang hijau. Jadi si bos yang dari pabrik itu apa itu? Biasa bos. Buat ritualan situlah biar aman. Itu tadi. Kalau kita bisa bernegosiasi, berbuat baik, jangan takut, tenang, ya. Mereka gampang kok. Tapi aja minta-minta tokel ya. Oh iya, jangan. Tak duduk kok kene ya. Ingat nanti sekali kau mencoba seperti itu kau akan terjerumus ke lubang lebih dalam. Uangmu tidak akan berkah, tiba-tiba kamu pingin selingkuh, pingin golek tambahan istri. Nah, hancur dual model. Kembali ke basic. Kembali lagi ke basic. Pengen dirokok semua maki macan, gak akan 2 kali sayang. Ya, karena banyak di luar sana sedang menunggu. Ya, ini Mas Jawir nasihatin dari apa? Dan sekarang si Gemini sudah mulai bisa mengelola keuangan dan bos dari tempat pekerjaannya dealer, ya udah nggak usah masuk. Yang penting ada penjualan. Saya butuhnya itu kok. Butuhnya itu betul. Buat apa kamu di kantor terkadang ada penjualan? Oh siap bos. Dia sambil jaga malam, itu pagi sebelum pulang dia share jualannya dia. Bangun tidur ada inbox. Gampang dia sekarang. Kan? Ya, tapi jangan lupa diri ya. Ojo ini ya. Terus jangan benar kata Mas Yawir, jangan malah nanya besok togel berapa. Awas itu. Ojo ya. Karena apa? Tubuhmu sudah saya netralkan untuk bisa beradaptasi. Tuh, dengerin. Ya? Karena kalau tidak bisa beradaptasi seperti itu, mereka tetap akan mengganggumu. Tuh, dengerin. Energi, ingat energi yang sudah saya kelilingin. Makin macan. Ya. Jadi sekarang sudah mulai menabung, ya, nonton Pintu Misteri di malam hari, dikencengin suara saya. Oh iya. Pada saat dia nonton itu, dia ngerokok, dikencengin itu ngerokok lah, ngopi dah, ngerokok dah. Ya kita bareng-bareng kita denger ini. Jadi matanya ngelotot Mas Yawir. Keliling-keliling pabrik, suara saya, sama suara Mas Yawir yang sedang maki-maki seperti itu. Nah, keliling loh. Mungkin orang-orang itu pernah saya dengar. Macam-macam. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Gemini, ya itu tadi. Ya, apabila kalian mengalami titik yang mana keuangan pendapatan kalian kurang, cari tambahan. Ekstra tambahan. Ya ekstra energi juga. Ekstra energi. Tapi kalau kalian mengatakan, aduh kurang istirahat, kurang tidur, itu risiko. Kalian akan membela kekurangan, apa kalian akan membela
tenaga. Betul. Ya. Dari sini kita bisa lihat. Betul. Ya. Aduh, dua pekerjaan pusing saya, ya itu resiko. Resiko, betul. Ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan uang lebih, harus mempunyai usaha lebih. Gue lo dengerin, ya udah jadi resiko. Itu ajaran Tuhan itu mengajarkan kamu ingin mendapatkan hal lebih, ya kamu harus berjuangnya juga ekstra. Kalau seandainya kamu kekurangan waktu tidur, ya itu udah menjadi konsekuensinya. Ngoten ya, Ki. Dan jangan sudah ada uang lebih nanti main slot ya. Hati-hati orang-orang bodoh itu. Wis tak ingetin lagi ya. Ini tak ingetin ya. Wis tak Mas Jawir ingatkan. Ki Macan juga udah ingatkan ya. Ojo macam-macam. Slot daripada kau gunakan untuk slot ya. DP-mu judi online, DP-mu slot yang mau kau gunakan untuk sedekah. Jackpot sedekah itu banyak yang kalian dapatkan. Ketenangan hati, kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, kedamaian. Amin ya. Tuhan memberikan jackpot itu. Tuh jackpotnya dari sedekah sedemikian banyaknya. Kok kalian malah mau-maunya dibohongin, diimingi jackpotnya dari judi online yang akan... Dewa apa namanya? Dewa Zeus. Dewa Zeus. Ya, ojo ya. Coba kalian lihat Dewa Zeus itu dewa apa? Ngoten ya Ki ya. Ora usah kaya ngono kuwi rek ya. Udah jangan terlena dengan judi-judi online, jangan kayak gitu ya. Jangan. Kamu yang kalau terlena dengan judi online, yang seharusnya kamu romantis dengan istri, harmonis dengan keluarga, tiba-tiba hancur berantakan. Kamu yang dari kerjaannya udah enak-enak, tiba-tiba berantakan. Semuanya akan menjadi berantakan karena judi online itu gerbangnya dari satanik iblis. Ngerti lah? Hasil dari sana tidak akan membuat ketenangan diri kalian. Panas kabeh, panas membakar semuanya. Ya, ojo terlena, ojo tergoda. Nanti setelah ini Mas Jawir mengikat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak terpuruk di bulan Juni yang akan bangkit dengan doa dan kerja kerasnya di awal bulan Juli 2024. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang sedang terpuruk saat ini dan akan bangkit berkat doa dan kerja kerasnya. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah berubah jika seseorangnya tidak berubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal awal bulan Juli. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya. Ini bukan hanya sekedar botol minum biasa. Karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan. Yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya,
Botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan Infus Bio Kristal ini. Karena orang-orang di luar sana sedang ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristal. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan Infus Bio Kristal Spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. Ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Rek. Wajib dan harus berdoa ya, Rek. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya, Rek. Ya. Paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada bepom-bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan media spiritual tidak ada bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos bepom itu udah buat kinclong. Iya, ini dia.
kecil-kecil cabai rawit, ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana, ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak gandala. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri, sirik, dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata, ya, untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati, ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki, ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Ya. Hubungi di admin 3 ya. Ya. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang saat ini sedang terpuruk di bulan Juni. Dan akhirnya dia akan bangkit di bulan Juli dengan doa-doa dan kerja keras. Masya Allah, doa-doa. Ini untuk zodiak-zodiak yang percaya dengan Tuhan, akan kekuasaan Tuhan. Jangan pada saat terpuruk malah membenci Tuhan, lari ke aliran satanik, sesat. Ya, kita lihat ini untuk zodiak yang terpuruk saat ini. Harmoni. Masya Allah. Ada 5 zodiak yang saya lihat ini sedang terpuruk, jatuh di titik terendah manusia. Ya, hancur, lebur, berantakan karena ulah dari perbuatannya sendiri. Terpuruk karena ulah. Ya, mungkin tidak semua zodiak ini, tapi kemungkinan besar zodiak inilah sedang terpuruk saat ini. Kemungkinan besarnya, tapi tidak semuanya gitu. Ada berapa zodiak nih? 5. Ada 5 zodiak. Ya. Kita lihat 5 zodiak yang harus kita bantu dengan melalui doa dan kerja keras. 5 zodiak. 5 zodiak. Jangan membenci Tuhan ya, Kak. Aquarius. Wah, nomor setunggal Aquarius, Masya Allah. Aquarius. Taurus. Taurus nomor 2. Aries nomor 3. Kurang 2. Leo kurang 1 yang terakhir. Capricorn. Capricorn. Ya, 5 zodiak ini yang mana saya lihat, ya, mereka sedang titik terendahnya manusia. Permasalahan datang bertubi-tubi, kesedihan bertabrakan dengan kesedihan, kehancuran, salah melangkah,
ya, karena hasil dari perbuatan sendiri. Hasil perbuatan sendiri. Ya, sadari itu. Ya, 5 zodiak ini yang saya lihat benar-benar di dimensi alam semesta dia sedang kelelep dalam air. Dalam air. Ya, salah melangkah tenggelam. Ya, tapi kalau misal dia banyak ibadah dan percaya dengan Tuhan, Tuhan akan membantu Mengangkat. melalui tangan seseorang. Jen. Tapi untuk orang-orang atau untuk zodiak-zodiak yang berserah diri kepada Tuhan, ya, berserah diri, berdoa mati-matian, Jen. ibadah semakin dikuatkan, Masya Allah. ditambah dengan kerja keras. Percuma kalau kalian hanya berdoa tapi tidak melakukan Kerja keras. Percuma kalian kerja keras tapi tidak melakukan doa. Doa ibadah. Jadi harus balance. Harus seimbang. Ya. Kalau kalian merasa kalian orang pintar Jen. atau orang jenius, Jen. wah saya jenius, Saya jenis pintar. saya pintar. Harus. Ya, ingat, orang pintar, orang jenius itu 1%-nya itu adalah ide. Oh, Jen. 1%. 1% cuman Ki. Ide. Orang jenis itu 1%-nya ide, yang 99% Eksekusi. eksekusi. Wah, anjir. Kebanyakan orang kan 50% ide, Ide 5 50%-nya nanti aja dulu. nanti Tapi kalau orang jenius, orang pintar, eksekusinya yang banyak kan. satu aja ide dia. Idenya betul. Tapi kebanyakan eksekusi langsung dikerjakan. Anjir. Itu orang jenius. Orang jenius. Ya. Nah, untuk ini kalian orang pintar atau tidak, dari bisa kalian lihat dari ini. Jadi eksekusinya ini. Rencananya ada berapa? J. Nah, eksekusinya bagaimana? ada berapa? Ada berapa? Karena banyak orang di luar sana, idenya 80%. Banyak sekali ide, berontot. Anjir. Ya. Dikerjain. Menunda pekerjaan, nanti aja. Nanti aja. 20%, sisanya eksekusi. Nah, Ya, itu dia kalau orang pintar, satu ide aja dia. Tapi lebih banyak eksekusi. kira dengerin. Ya. Kita akan buka dan akan terawang ya, bagaimana cara 5 zodiak ini bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Oke, di awal Juli Ki. Ya, seremoni. Kartu pertama, doa. Wih. Ya, ingat, kalian sedang terpuruk saat ini. Yang pertama doa. Jangan hanya dari mulut saja. Betul. Ya Allah, gimana kasih jalan ya Allah. Oh, betul. Ya Allah, kasih petunjuk ya Allah. Anjir. Tapi kalian nggak buat jalan kalian sendiri dengan apa? Ibadah. Ya, ibadah. Karena orang-orang yang titik terendahnya manusia itu dibentengin oleh pagar. Nah, cara kamu untuk menerobos pagar tersebut tidak hanya ucapan, Betul, tapi tindakan ibadah dulu. dulu. Jadi doa, ibadah, cantumkan doa. Betul. Jangan hanya berdoa saja. Oh, harus ada ibadah. Ibadah untuk membuka kunci gerbang tersebut. Betul. Ya. Lalu akui dosa. Oh ya. Akui dosa. Akuin kesalahan kalian. Jangan membenarkan diri. Akuin. Ya Allah, ya Tuhan, saya mengaku salah. Saya mengaku berdosa. Saya akan memperbaiki ini semuanya. Ingat, hati-hati pada saat berdoa. Oh, jangan berjanji. Jangan pernah berjanji pada saat berdoa. Seperti ini juga, Mas. Ini tipis saya bilang ya. Nggih. Bukan hajat ya. Nggih. Ini, ya Allah, saya akui kesalahan saya. Saya banyak melakukan kesalahan. Saya akan merubah itu semuanya. Seminggu berubah. Tapi selanjutnya dilakukan hal yang sama. Itu namanya durhaka. Durhaka pada Tuhan. Itu akan karma baru atas doa-doa kalian. Tuhan akan bilang seperti ini dan malaikat akan bilang seperti ini. Kemarin kamu berjanji dengan saya untuk bertobat, untuk tidak melakukan itu semuanya. Tapi setelah dipermudah, dibukakan pintu gerbang itu, kau melakukan lagi. Itu karma. Tanpa manusia sadari. Ini sering orang yang akan seperti itu. Itu tipis. Kalau misalnya ikhtiar namanya? Nazar lain lagi. Ya Allah, kalau misalnya saya sukses, saya akan nanam kambing, saya akan buat masjid, saya akan segala macam. Itu yang terberat. Nazar yang terberat. Ya. Tapi janji ini pun juga menimbulkan karma juga. Betul. Kalau diingkari ya. Ingat ya, untuk saudara-saudara saya di luar sana yang titik terendah,
Ya, inilah waktunya kalian diuji imannya. Inilah waktunya kalian mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah waktunya kalian berserah diri, mengakui dosa-dosa kalian. Ya, setelah itu kalian lakukan lagi dengan kerja keras dan niatnya. Itu tadi, jangan banyak rencana, satu saja rencananya. Habis itu eksekusi. Gitu ya. Karena orang-orang seperti ini sebenarnya sedang akan dinaikkan oleh Tuhan ke titik lebih atas. Pengangkatan derajat itu betul. Betul. Tapi tidak semua orang yang pengangkatan derajat itu lolos. Karena mereka tidak belajar, tidak introspeksi diri, menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain, menganggap dirinya melakukan seperti ini karena orang lain. Itu kenapa kehidupan kalian jatuh naik itu menyalahkan orang lain. Ingat ya, untuk 5 zodiak ini. Ya, kalau kamu mau bisa menerobos dari pintu itu semuanya, tidak hanya doa seperti ini, tidak hanya Bismillah saya akan berjalan dengan pekerjaan baru, tapi ada ibadahnya. Cara untuk mendekat kepada Tuhan, merayu Tuhan. Ya, walaupun Tuhan kalian anggap itu maha adil, maha baik, maha mengetahui. Tapi lihat Tuhan akan melihat orang itu udah cocok atau tidak untuk dinaikkan ke atas lagi. Betul. Ya, disinilah titik kerendahan kalian inilah. Supaya apa? Supaya kamu lebih rendah lagi, gengsinya lebih rendah lagi, egonya lebih rendah lagi. Tuhan sudah atur itu semuanya. Jadi pada saat media itu sudah semuanya rendah, egonya rendah, emosinya rendah, gengsinya rendah, wah, sudah siap ini dinaikin. Pada saat naik kalian tetap rendah hati. Itu fungsinya sayang. Masya Allah. Dengerin kita ya. Itu fungsinya. Tapi kalau kalian tetap egois, tidak bisa introspeksi diri sendiri segala macam, seumur hidup kalian akan susah. Gitu ya. Masih nyalahin orang. Itu. Yang lebih parahnya juga ada yang suka menyalahkan Tuhan. Sudah terjerumus ini karena pasti menganggap menyalahkan Tuhan. Apalagi itu si golongan si pengikut-pengikutnya, anggota-anggotanya si satanik itu kan berawal dari menyalahkan Tuhan. Karena jin ifrit itu kan pintar membalikan pikiran manusia. Membalikan pikiran. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dan si manusianya menyerap karena kebanyakan negatif. Iya, mendengarkan yang negatif, merasa srek dengan yang negatif, apalagi diberi kemudahan dengan yang negatif. Betul. Gitu ya Ki ya. Nggak boleh seperti itu ya Rek ya. Ini penontonnya Pintu Misteri ya. Jangan sampai tergoda dengan rayuan-rayuan dari para anggota-anggota satanik yang ingin mengajak kalian menjadi anggota-anggotanya. Ya. Inilah pada saat terpuruk inilah kesempatan cara iblis satanik ya, anggota-anggotanya merekrut. Karena pada saat direkrut ya, anggota-anggota satanik ini memberikan apa yang kau butuhkan? Nih, uang pasti. Nah, habis itu perjanjian di sini. Jadi nyawa jaminan kalian. Ya, dan di sini juga lah. Pada saat manusia-manusia terpuruk dibisikkan yang namanya pesugihan. Betul, banyak. Karena manusia-manusia pada saat terpuruk dia hilap, lupa. Bacaan lapas Allah di kepalanya itu sudah tidak ada lagi. Nur yang ada di hatinya sudah tidak bersinar lagi. Tenggelam. Ya. Aja ya Rek ya. Percaya selalu pada kekuatan Tuhan. Ya. 2 gunung es batu. Kalian akan dipertemukan yang mana dengan orang-orang yang menghina kalian, orang-orang yang merendahkan kalian, orang-orang yang membenci kalian, orang-orang yang tidak percaya dengan kalian. Tuhan akan mempertemukan itu semuanya dengan orang-orang itu. Dan pada akhirnya Tuhan menemukan itu supaya kamu sadar. Ya, kenapa Tuhan tidak mempertemukan dengan saya orang-orang baik? Orang langsung membantu saya. Tidak. Kamu tidak akan pernah belajar di situ. Tapi dengan orang-orang yang jahat-jahat seperti itu, kamu dipertemukan, kamu akan memikir seberapa keras kamu untuk segera bertobat kepada Tuhan. Intinya bertobat saja. Kan setiap agama kan pasti ada caranya untuk bagaimana si umat untuk berdoa tobat kepada Tuhannya.
Itu yang saya mau. Jangan tobat-tobat tok ae, Iya. tapi kasih tindakan yang tidak melakukan ya Ki ya. Sama seperti orang yang dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf tapi tetap mengulangi dan mengulangi. Itu minta maafnya palsu. Ya Ki ya. Apa Ya. 5 zodiak ini masih ada kesempatan untuk bisa naik ke titik teratas di bulan Juni. Alhamdulillah. Tapi apa? Ya. Tuhan akan menimbang yang namanya karma baik dan karma buruk. Tuh. Kalau karma baik banyak di masa lalu kalian tanam, karma baik itulah yang akan menebus titik terendah kalian. Sehingga Juli bisa naik. Apabila pada saat titik terendah kalian banyak membohongin orang yang pernah baik pada kalian, itu akan berat. Ayo, Berat sekali untuk naik ke atas. jalan introspeksi Ki. Ya. Saya selalu bilang pada kalian, kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung di dunia ini, padahal saya sering memberikan kunci-kunci, clue-clue. Ya, clue-clue itu semuanya. Kalau kalian menjadi orang yang beruntung di dunia ini, jadilah orang baik. Jujur. Orang baik, orang jujur, bekerja keras, ya. Yang ketiga, ini kalian harus mengingat orang-orang yang pernah membantu kalian. Ya, jangan berbohong, jangan berkhianat. 5 itu aja. Tapi kalau kalian sudah berbohong, kalian berkhianat, ya, saya yakinkan kalian akan menutup jalan suksesmu sendiri. Waduh, titik rendah terus ini. Nah itu 5 itu tadi. Berarti introspeksi 5 Ya. itu. Iya Ki ya, kalau kalian masih melakukan yang tidak baik di 5 yang tadi Ki Macan bilang, ya kalian tetap akan berada di titik terendah. Gimana caranya Kim Macan untuk menghapus kesalahannya itu tadi? Ibadah. Ibadah, tobat, jangan mengulangi. Iya Ki ya. Ya, ibadah. Jadi- Berdoa. Makanya untuk saudara-saudara di luar sana yang sudah mempunyai tasbih Tasbih sukma, sukma. ya, gunakan tasbih sukma. Tasbih sukma ini yang saya ciptakan untuk membantu doa-doa kalian. Betul, Hajat doa. betul. Nih, ya. Hajat doa selalu dizikirkan, digunakan. Ini hajat doa kan ada minyaknya juga tuh. Betul. Ya, mempertajam hajat doa kalian. Masya Allah. Bila ya digunakan dengan baik. Ya, ini yang terakhir, power. Oh, Ya, setelah kalian melewatin tahap-tahap tersebut, kalian akan menjadi power. Ya, akan bisa menghargai uang. Karena orang itu akan menghargai uang apabila dia sudah pernah miskin. betul. Dia akan menghargai uang. 1.000, 2.000 pun akan menghargai orang. Karena Orang akan menghargai kesehatan apabila dia sudah pernah sakit parah. jadi akan menjaga Ya. kesehatan. Orang akhirnya akan bisa menghargai orang lain apabila dia sudah direndahkan oleh orang lain. Betul. Ya, itu tadi. Ini yang terakhir ya. Ya, pada saat kalian di titik terendah, jadilah orang yang jauh lebih baik karena power. Setelah itu sekalian lewatin badai-badai kehidupan, kalian akan bangkit dengan energi lebih baik. Gitu, Masya Allah. Karakter jauh lebih baik, Betul. lebih legowo, Legowo. ya, tidak gampang terpengaruh. Betul. Orang jatuh itu yang pertama judi, kedua narkoba, ya, ketiga seks bebas. Tuh kalau misal pasangan suami istri, yaitu dia main perempuan, dia main laki-laki, main wanita apa namanya Simpanan. malam, Oh, enggak. hancur. Yang wanitanya main laki malam. Ya, narkoba, Iya. ya, itu hancur. Ujung-ujungnya di hutang piutang, Pasti jatuhnya hutang piutang. ya, itu namanya duniawi. Duniawi. Dari situ nanti kalian belajar, Betul. ya, akan menghargai semua. Betul. Jadi semangat untuk 5 zodiak yang saya lihat, yang saya prediksi mereka sedang titik terendahnya manusia saat ini. Semangat yang bisa menyemangati diri kalian sendiri bukan saya, tapi kalian, dan minta tolong pada Tuhan. Tapi kalian kalau sudah mempunyai media-media saya, gunakan karena media-media saya ini membantu, ya, membantu menarik si pemakai untuk lebih dekat kepada Tuhan. Masya Allah. Ya. Nyata ya Ki ya, ini tadi lah ya Rek ya, yang dimana kalau kalian ingin diberi
kebaikan dari Tuhan, ya pasti kalian harus bisa mengambil hati, merayu Tuhan. Dengan apa? Dengan doa-doa dan ibadah kalian. Betul. Tadi Ki Macan bilang titik terendah yang sedang kalian hadapi itu banyak sekali pembelajarannya. Betul. Dan yang pasti kalian titik terendah itu bukan salah Tuhan, tapi salah kalian sendiri. Jadi harus bisa introspeksi, akui sebuah kesalahan, lebih dekat diri pada Sang Maha Pencipta agar Tuhan bisa mengangkat kalian kembali. Iya. Ngoten ya, Ki, ya. Wah. Dan ini tadi kan ya maaf sekali ya. Ini banyak tadi Bang Ki Macan bilang menjelaskan untuk yang si satanik itu tadi, yang uangnya itu tadi, aliran duit dari satanik. Ya, ini Mas Jabir kasih tahu pada kalian ya. Kenapa Mas Jabir sama Ki Macan, terutama Mas Jabir sering bilang, oh musuh Mas Jabir si anggota-anggota sataniknya, karena mereka tidak suka apabila junjungannya si iblisnya itu yang Mas Jabir hina. Padahal si iblisnya sendiri lantang suka menghina-menghina para nabi-nabi ya Ki ya. Suka menghina ajaran agama-agama yang lain ya Ki ya. Giliran Mas Jabir hina kok marah anggotane. Duit yang dikasihkan dari aliran si satanik akan larinya, berputarnya itu ke hal-hal negatif. Kamu dikasih uang itu pasti kamu gunakan untuk apa anggotanya satanik? Pasti kalau nggak judi, minuman keras, terus kemudian dunia bebas, narkoba, akan lari ke itu lagi. Iya Ki ya. Sedangkan yang utamanya mereka dapatnya apa dananya? Ya dana dari judi online, dari seks bebas, pornografi. Yang itu uang itu dikasihkan ke kalian. Kalian gunakan kembali untuk situs-situs yang negatif ini balik lagi muter seperti itu. Ya. Jadi uang negatif larinya akan seperti itu terus-terusan. Ya. Betul. Waduh, terima kasih banyak nih Kiki. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib, ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor. Ya. Ini garam laut merah. Ya. Dan satu lagi. Ya. Yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi, ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal, yang mana bisa menarik energi-energi positif masuk ke dalam botol Banyu Mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong, ya, dan mengganti nama menjadi Banyu Mustika Aura Wajah. Ya, jadi di dalamnya ada batu kristal, ya, dan kain putih masih ada di dalam sini. Tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi apabila orang yang memakai Banyu Mustika Aura Wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya, ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar, ya, akan kencang, ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai Banyu Mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat, ya, dan kali ini tanpa label, ya, karena keinginan dari Banyu Mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label, ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian, ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan Banyu Mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki. Nah, ini Banyu Mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya, ada gelembung udaranya langsung, karena ada
serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi Banyu Mustika berevolusi yang terbaru, Banyu Mustika Aura Wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari Banyu Mustika apabila Banyu Mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu Piring ya, kecil. Ki, ya, atau piring kecil dimana jika sudah habis batu kristal ini sampean taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus-bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru. Itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu Banyu Mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan, ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing, kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih juga pada batu kristalnya. Dan jurid-jurid yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, cirit-cirit pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir. Ngoten nggih Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Wah, ini tadi 5 zodiak ya Ki ya, yang akan mempunyai kesempatan besar di awal bulan Juli 2024 untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat karakter positif yang harus ditonjolkan untuk 5 zodiak yang sedang titik terendahnya. Pertama, fokus. Apapun yang kalian kerjakan harus fokus. Jangan mikir sana, pikir sini. Satu tujuan ya, satu tujuan. Ya. 2, dermawan. Yang ketiga, ini agak susah. Jujur. Karena kalian terbiasa bohong, ya. Jujur itu seperti tekanan jadinya. Tuh ya, itu lo dengerin, bahaya loh ya. Makanya Mas Jawir selalu bilang, kau jujur saja. Jujur itu enak ya. Kalau kalian udah membiasakan dengan bohong, jujur itu menjadi sebuah tekanan. Itu tadi benar yang dibilang sama Ki Macan ini. Makanya jujur selalu ya Rek ya. Fokuslah dan juga dermawan. Bagaimana titik terendah bisa dermawan Ki Macan? Tidak hanya dalam bentuk uang kamu bisa dermawan sayang. Betul. Tenaga kalian, pikiran kalian ya. Sumbangkan. Kalian bisa sumbangkan. Kalian bisa mendoakan, isi dengan doa-doa dermawan kalian, dengan doa-doa yang kalian panjatkan pada Sang Maha Pencipta. Ngoten iki ya. Waduh, terima kasih banyak iki. Kalau saya saat Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun penontonipun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan, jika menginginkan medianya Ki Macan bisa dilihat di akhir video untuk nomor telepon admin 1, admin 2, admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, itu di Shopee dan juga di TikTok. Carian nama tokonya Pintu Misteri. Hati-hati kalau belanja di toko online, di Shopee dan juga di TikTok, jangan hanya melihat dari gambarnya saja, tetapi cek tokonya benar dari Pintu Misteri atau bukan ya. Karena ada beberapa medianya Ki Macan diambil fotonya dijual di toko yang lain, sedangkan pengiriman tidak pengiriman sesuai dengan medianya Ki Macan. Banyak yang palsu. Karena medianya Ki Macan hanya bisa didapatkan di tokonya sendiri dengan nama
Pintu Misteri. Iya. Waduh, terima kasih banyak Ki. Sami-sami. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan pemikiran yang positif, kekuatan keimanan dan juga ketakwaan, dijauhkan dari keinginan atau tergoda dengan provokator-provokator yang menebarkan provokasi tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah negara Indonesia dengan peperangan saudara. Kita doakan selalu untuk NKRI Harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cemas yang berlebih tidak akan mengubah apapun kecuali merusak diri sendiri. Ngoten ya Ki ya, cemas yang berlebih tidak baik. Ini kalau kalian yang mempunyai keyakinan terhadap suatu agama, kalau seandainya muslim sikiro, biar kamu memberikan, biar tenang hati dan pikiran. Betul. Banyak-banyaklah kalian beristighfar. Ngoten ya Betul. Ki ya, ini kalau yang muslim ya. Kalau agama yang lain kan pasti ada ajarannya. Mungkin yang Hindu sering membaca mantra Gayatri, meditasi, itu kan juga bisa. Jangan lepas doa dan ibadah ya Rek ya. Matur nembah nuwun. Saya Mas Cawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.